kecil yang baru akan membangun ya, karena Brunei ini kecil. Kemudian juga untuk warga negara Indonesia kebanyakan sudah melancongkan ke Singapura, Thailand, kemudian ke Malaysia, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ke Eropa mungkin. Rimpas. Ini adalah jembatan Rimpas Brunei Darussalam, jembatan gantung. Kita akan melewati jembatan. Biayanya ditanggung sendiri oleh Sultan Brunei, Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Nah, jadi masjid ini kalau ikut yang daripada kemarin, yang ini lebih enak untuk jemaah perempuan menunaikan ibadah. Karena apa? Ada ruangan khusus untuk jemaah perempuan dan juga jemaah lelaki. Beroperasi pada tahun 2000, dan pada waktu itu adanya tamu dari Presiden Amerika. Waktu itu masih dijawat oleh Bill Clinton. Jadi dikabarkan Bill Clinton pun nginapnya di sini. Tapi yang tahun-tahun kemarin pun Bapak Presiden, Bapak SBY pun dua kali pernah ya menginap di Hotel Empire and Country Club. Jadi di hotel ini dilengkapi dengan padang golf ya, bisa bagi warga Eropa seluruhnya yang sering berkunjung ke mana. Sungainya yang semalam ya kita lewat ya, pakai perahu ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah sambungan kampung air. Yang di ujung sekali rumah yang atap merah itu adalah Rumnas bagi warga kampung air, perumahan nasional bagi kampung air. Ianya udah mula dipakai pada tahun 1990. Aslinya mereka yang tinggal di Rumnas. Jadi memang setiap tahun dibuka kepada semua warga ya. Jadi kalau rujukannya itu kita bisa bersalaman ya langsung sama Sultan. Nah, tapi harus dipisah ya. Bagi warga atau tamunya laki-laki cuman bisa bersalaman dengan Sultan aja. Bagi warga perempuan atau tamunya perempuan cuma bisa bersalaman dengan istrinya dengan semua anak-anak Sultan. Jadi kalau mau masuk di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada rencana mau datang, mau masuk ke istana Sultan, datang waktu Saat Tunggu 2 orang lagi. Tripodnya ditahan, tripod saya ditahan, terus diambil lagi nanti. nggak bisa. Hah? Nanti waktu pulang lagi ke sana Diambil di sini? Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Oh, begitu ya. Karena besar mungkin ya. Sesungguhnya seorang hamba Allah itu tidak akan mati. Kalau di Indonesia kan ada provinsi, sini provinsi nggak adanya daerah kayak kabupaten kan. Ya, Nah, yang kita sekarang ini namanya daerah Brunei Muara Pusat Bandar.
di bulan Muharram Sya'ban. Tidak solihin. Lepas itu kita rehat ke hotel dan jam 4 nanti akan kita tur kampung air sampai maghrib di Masjid Negara Sultan Umar Ali Saifuddin. Lepas itu kita akan makan malam dan kembali ke hotel. Lawatan kita ini saya minta maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kita nggak bisa masuk ke dalam. Kalau mau masuk ke dalam, ianya dibukakan kepada semua warga ya, semua warga dari dalam atau luar pada Idul Fitri hari kedua sampai hari keempat Idul Fitri ya, hari Lebaran. Open house di sini memang setiap tahun dibuka kepada semua warga ya. Jadi kalau rujukannya itu kita bisa bersalaman ya langsung sama Sultan. Tapi harus dipisah ya. Bagi warga atau tamunya laki-laki cuman bisa bersalaman dengan Sultan aja. Bagi warga perempuan atau tamunya perempuan cuma bisa bersalaman dengan istrinya dengan semua anak-anak Sultan. Jadi kalau mau masuk di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada rencana mau datang, mau masuk ke Istana Sultan, datang waktu Lebaran harus. Oke, ini salah satu juga rencana kita ya. Bonus. Alhamdulillah cuaca hujan udah berhenti. Alhamdulillah kita dapat berkah ya untuk rencana pagi ini. Kita tambah lagi satu lawatan, ambil foto di Balai Pameran Galeri Islam Pejabat Mufti, terletak di atas bukit sini ya. Kita terus muter dulu ya bisnya, karena nggak ada jalur yang bisa pas lewat tadi. Oke, yang itu balai balai pameran Islam itu kemarin dibuka cuma untuk sementara aja. Karena apa, di dalam itu dipamer atau diperlihatkan berbagai jenis artefak-artefak mengenai dengan Quran-Quran lama ya, yang ditetangkan daripada pendakwah-pendakwah dari keseluruhan Nusantara Melayu ya, termasuk ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa gitu ya. Jadi di balai pameran itu juga yang kemarin tuh ada dipamer rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jika kita diizinkan lagi datang ke Brunei sekali lagi, berkemungkinan besar Bapak bisa masuk ke dalam ya, karena belum lagi diberitahu bila lagi ianya akan dibuka kepada semua warga ya, insya Allah. Jadi kita cuma bisa ambil foto aja di depan itu, karena apa, kayaknya balai pameran ini seperti masjid. Rekaannya itu seperti masjid. Nanti kita turun bis sebentar, ambil foto, langsung pulang ke bus, dan selesai kita ambil foto, kita sambung lagi lawatannya ke Museum Sultan. Museum Sultan itu terletak di dalam ataupun pusat kota Bandar Seri Begawan. Jadi di sini ini tempatnya kantor mufti, para ulama sini pun juga sering bersidang ya, untuk mengeluarkan fatwa-fatwa semuanya harus berlangsungnya di pejabat mufti. Ini salah satu jabatan ataupun dinas yang berkepentingan di dalam menyebarkan ataupun menjaga syiar Islam di negara Brunei Darussalam secara umumnya. Oke, kita udah mau nyampai ke tempat lawatan kita untuk di tempat ini, kenapa waktu kita udah nggak cukup. Jadi kita ambil foto aja di dalam. Kita nggak sempat kalau mau nengok di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi dari JB Travel Negara Brunei Darussalam. Sekarang lagi bawa rombongan PDA Travel dari Pekanbaru ikut safari ceramah Ustaz Abdul Somad. Nah, sekarang kita berada di Museum Alat Kebesaran Diraja. Di sini dipamerkan tentang sejarah Brunei dan juga barang-barang kebesaran diraja ya, Sultan Haji Hasan Bolkiah. Nanti kita lihat ya apa yang ada di dalam, insyaallah. Insyaallah. Kita punya rencana nanti kita nyebrang aja tempat jalur yang khusus ya, nanti ikut saya ya, ikut tempat jalur yang khusus. Kita nggak
di benar nyebrang sembarangan di sini. Sudah ada jalur yang khusus ikut. Itu ada, itu turisnya dari Jepang mungkin. Bukan Ya. baru itu. Oke, nanti kita nyebrang di sana ya, harus semua ikut ya. Di sini hukumnya udah dikasih ataupun diatur ya untuk tempat wisata. Oke, jadi selesai langsung masuk ke dalam. Kita sebelum masuk itu harus dibuka sepatunya. Jam 11 kita berjalan lagi. Jam 11, sekarang udah jam setengah 11. Kita cuma ada masa 30 menit ya. Kita ambil foto aja di bawah, tapi ruangan khusus untuk ambil foto di lantai bawah sekali. Di lantai bawah sekali sahaja. Jadi kalau ke dalam itu nggak dibenar ya, harus lewat sama saya. Oke, ikut sama saya aja ya. Di Brunei, bagi nama resmi Sultan Brunei adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibnu Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sabtul Khairuddin Sultan Dangyang di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Itu namanya yang resmi ya, nama lengkap. Tapi kalau nama singkatnya Hasanal Bolkiah. Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Iya. Atau di Selamat ya. Hari ini hari Selasa. Sekarang manggil UAS Pak Prof. Pak Profesor. Resmi. Ustaz Alim. Ini ipar saya. Al-Hafiz Ustaz Al-Hafiz. Ini nanti pegawai mutawif kami pergi umrah tanggal 3. Nanti dia bawa kamera. Ya, silakan Pak.
Bisa di depan lah. Ustaz minta maaf. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang kembali ke hotel untuk beristirahat. Insya Allah jam 4 kita akan melanjutkan kembali tur kita. Itu salah satu objek wisata yang paling menarik di Brunei, itu kampung air ya. Bukan rumahnya terapung ya, semuanya berdiri di atas air. Nah, jadi di sini kalau warga kampung air itu kita panggil mereka ini orang Brunei asli. Kalau orang cakap orang Brunei. Jadi warga kampung air ini dia pun ada juga bahasa dia. Bapak Ibu, kita jalan saja ya. Oke. Nanti kalau yang tinggal biar nelpon nanti dia, tidak kita jemput lagi. Baik. Kita mulakan perjalanan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cuacanya alhamdulillah cukup panas ya. Mantap. Mantap Aceh. Aceh nomor 1. Nomor 1 provinsi. Aceh nomor 1. Padahal di sini Padang Omar Ali Saifuddin. Lapangan bola ya? Bukan lapangan bola, lapangan ini digunakan bagi acara khusus seperti acara negara ya. Hari lahir Sultan, Maulidur Rasul, semuanya berlangsung di sini ya. Jadi kalau ada kesempatan di hari yang bagus, bapak-bapak ini boleh datang ke Brunei. Waktu acara itu bapak secara berpeluang melihat Sultan dengan lebih dekat, karena Sultan memang akan turun ke dalam padang itu ya untuk menyertai acara khususnya Maulidur Rasul. Karena waktu perarakan Maulidur Rasul, Sultan Brunei akan sendiri mengiring ataupun berjalan ya di sekitar jalan-jalan kota. Yang di kanan ini Ini adalah kampung air. Udah penuh ya?
simpan dulu nanti. Dengan safari Ustadz Abdul Somad dari Indonesia dan rombongan Malaysia. Ripas. Ini adalah jembatan Ripas Brunei Darussalam, jembatan gantung. Kita akan melewati jembatan. Sini sama sini. Dulu kan sini nggak ada jembatan. Orang kampung sana kalau mau ke sini putar dulu jauh ke sana. Nah dengan ada jembatan, mobil boleh langsung. Dulu kalau kan pakai perahu, jadi boleh pakai mobil sekarang. Nah, inilah kampung air terbesar ya di Asia Tenggara. Ada di atas air ya. Oke. Karena belakang di sana itu sungai. Jadi Sultan itu kelebihannya dia kalau bawa mobil sendiri, naik perahu pun dia sendiri, naik kapal terbang pun dia pandai sendiri. Itulah Sultan Brunei, raja yang soleh dan gagah perkasa. Naik kuda, naik perahu, naik kapal terbang, helikopter, semua dia sendiri. Dia ada koleksi mobil. Apa pesan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang sedang tur ke Brunei? Ya, jadi kalau menurut saya Brunei ini negara yang kecil tapi sangat menyenangkan. Saya katakan dia adalah peaceful country ya, livable city karena di sini semua tersedia fasilitas baik untuk kita beribadah, kita berbisnis, kita berolahraga, kita berwisata, semua ada tersedia di sini dan kebanyakan itu disubsidi ya free dari pemerintah. Nah, makanya banyak warga Indonesia yang betah tinggal di sini karena mungkin satu tidak terlalu ramai, jadi kurang kemacetannya kurang ya. Kemudian udaranya bersih, kotanya bersih, harga-harga pun tidak terlalu mahal, mudah dan murah didapatkan. Dan lagi untuk pulang ke Indonesia mudah ya, kita boleh flight langsung ke Jakarta, Surabaya atau Bali ataupun transit Kuala Lumpur, ataupun kita bisa naik bus dari sini ke Pontianak. Jadi kita di Brunei ini walaupun luar negeri tapi terasanya dekat. Terus untuk jumlah warga Indonesia yang datang ke Brunei itu sudah ada berapa bisa disampaikan?
Ya, kalau menurut informasi terakhir dari KBRI Bandar Sebegawan itu ada sekitar 50.000 sampai 60.000 warga Indonesia yang bekerja di sini. Tapi kalau menurut perkiraan saya, terakhir saya pernah jadi panitia pemilu di sini, kita punya bekerja 35.000. Jadi perkiraan saya kemungkinan orang Indonesia sekitar 40.000 ya di Brunei Darussalam. Terus untuk pemerintah Brunei sendiri gimana sikap atas warga Indonesia yang keberadaan warga Indonesia di sini? Apa disambut dengan baik atau gimana? Karena serumpun atau bisa disampaikan, Pak? Ya, pemerintah Brunei Darussalam sangat memerlukan tenaga kerja dari luar, makanya mereka sangat welcome sekali karena memang di Brunei sangat diperlukan tenaga kerja asing ya, khususnya di sektor formal ya. Bagaimana yang paling banyak itu diperlukan adalah pembantu rumah tangga kan, PRT, kemudian juga kuli-kuli bangunan, kemudian pelayan-pelayan restoran, ya kerja-kerja yang sifatnya warga Brunei tidak terlalu suka ya. Mereka kan warga Brunei lebih suka bekerja di sektor pemerintah atau bekerja di kantor. Makanya banyak sekali warga asing di sini, baik itu Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Bangladesh, India, Pakistan, banyak sekali sini. Dan alhamdulillah pemerintah Brunei welcome, warga Brunei Darussalam pun mereka welcome ya, asal kita ikut undang-undang dan peraturan tinggal di sini. Terakhir Pak, apa pesan-pesan Pak Hanafi kepada warga Indonesia terutama di Indonesia sana, apa yang disampaikan, terus apa pesan-pesan buat jamaah tur Ustadz Abdul Somad? Oh ya, jadi pesan saya untuk warga negara Indonesia, jadi Brunei ini bisa kita jadikan contoh ya, sampel. Menurut saya bagi kabupaten atau daerah yang baru akan membangun bisa melihat Brunei ini prototipnya, dari mulai jalan-jalannya, kemudian perumahannya, toko-tokonya, masjid umumnya, semua sini teratur ya. Memang teratur sekali, jadi bisa jadi contoh untuk daerah-daerah yang kecil yang baru akan membangun ya, karena Brunei ini kecil. Kemudian juga untuk warga negara Indonesia, kebanyakan sudah melancongkan ke Singapura, Thailand, kemudian ke Malaysia, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ke Eropa mungkin. Apa salahnya kita ke Brunei kan, lebih dekat dan kita bisa merasakan di sini suasana yang damai, karena sini negara Islam dan melaksanakan hukum syariat di sini. Jadi di sini aman, bersih, tentram, makanya daerah ini perlu kita datangi ya. Dan khusus jemaah Ustadz Abdul Somad, kita cukup bangga ya, Ustadz Abdul Somad di Brunei sudah tak asing lagi, sudah 4 kali sini. Minyak. Lagi mencoba masak di restoran ini. Ini gratis masaknya, belum saya bayar kalau masak sendiri. Coba. Ayo Pak, dimakan. Masak. Ini ayam Pak.
Assalamualaikum. Ya takut disusun sekali di grupnya ikut. Kalau anu payah tuh. Hati-hati tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke Bapak Ibu, mempertimbangkan nanti kita akan sholat duhurnya di Masjid Kulapis. Perjalanan ke sana diperkirakan sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi kita di Masjid Jami akan mengambil gambar saja ya, sebelah luarnya kita bergambar-gambar. Setelah berfoto atau bergambar, kita masuk lagi ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak Nafi. Assalamualaikum. Sedikit informasi yang mengenai dengan Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah. Masjid Jami Asri ini kalau sekarang dipikirkan sebagai masjid yang terbesar di negara Brunei Darussalam, yang mana ianya masjid ini diwakafkan sendiri oleh Sultan Haji Hasanah Bolkiah ya, Sultan yang sekarang. Jadi semua tanggungan biayanya ditanggung sendiri oleh Sultan Brunei, Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Nah, jadi masjid ini kalau ikut yang daripada kemarin, yang ini lebih enak untuk jemaah perempuan menunaikan ibadah. Karena apa? Ada ruangan khusus untuk jemaah perempuan dan juga jemaah lelaki yang nanti kalau sampai di masjid itu kita bisa nampak dua atapnya, dua kubah. Satu yang besar sekali itu di bawahnya itu ruang sholat untuk jemaah lelaki, dan yang kecil sedikit itu adalah ruangan sholat untuk perempuan. Karena apa? Waktu kita udah sedikit tersasar dari jadwal, jadi kita harus sampai ke Masjid Kulapis. Kita cuma bisa ambil foto aja ya. Insya Allah kalau ada kesempatan lain kali kita akan menunaikan ibadah sholat juga ya di sana insya Allah. Jadi masjid ini masih baru, ianya secara resmi dipakai pada tahun 94 dan ianya dibuka ataupun diresmikan sendiri oleh Sultan Brunei sempena hari ulang tahun kelahiran Sultan Brunei pada tahun 94. Waktu itu umur dia udah mencapai 48 tahun. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau tahu, sekarang umurnya Sultan udah 73, udah memasuki 74. Jadi di Brunei setiap bulan Juli kita akan berlibur pada hari kelahiran Sultan Brunei pada setiap 15 hari bulan Juli setiap tahun. Dan pada hari jadi ataupun hari lahir Sultan itu juga ada acara keramaian juga ya, berlangsung di kota, khususnya di lapangan ya, di Padang Omar Ali Saifuddin, tempat dekat dengan Masjid Omar Ali Saifuddin. Di sana dia ada tulisan Jami Asri itu. Ya, jadi kita ambilkan fotonya Ada tulisan. di depan pintu ataupun pagar utama aja ya, Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah. Masjid Abdullah gitu ya. Masjid Syekh.
Ya. Jadi Bapak Ibu, waktu sholat masih agak lumayan panjang, masih ada 20 menit lagi. Jadi ada kesempatan untuk kita yang wudhu, ambil wudhu. Yang sudah berwudhu langsung masuk. Nanti di sana biasa di sini terpisah ya antara lelaki dengan perempuan ya. Jadi ikut saja arahan dari Ada. Salam. Untuk makluman kepada jemaah Indonesia dan Malaysia dimaklumkan untuk berkumpul di bus. Di bus masing-masing. Kira ada bus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi, sekarang berada di Masjid Kampung Kulapis, Bandar Sebegawan, Brunei Darussalam. Baru saja kita mendengarkan bersama-sama tazkirah atau ceramah dari Ustadz Abdul Somad ya, penceramah yang terkenal dari Indonesia. Dan tadi ramai sekali yang hadir walaupun siang hari ya, jam kerja habis sholat duhur, dihadiri oleh Wakil Menteri Ugama Negara Brunei Darussalam. Di sini disebut Timbalan Menteri Ugama, itu Behin Badarudin ya. Tadi pun saya duduk di samping beliau mendengarkan ceramah dari Ustaz Abdul Somad. Beliau mendengarkan dari awal sampai akhir, dan banyak sekali saya lihat juga warga Brunei yang hadir dari berbagai macam kalangan ya, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong mendengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sudah lapar nih, mau makan dulu. Ada Jo. Di sini mobil-mobil nggak dibenarkan berhenti ya. Jadi nanti saya sudah suruh supirnya supaya lewat di sini perlahan aja ya. Oke, jadi di sebelah kanan itu yang sungainya yang semalam ya kita lewat ya, pakai perahu ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah sambungan kampung air. Yang di ujung sekali rumah yang atap merah itu adalah Rumnas bagi warga kampung air, perumahan nasional bagi kampung air. Ianya udah mula dipakai pada tahun 1990. Aslinya mereka yang tinggal di Rumnas kampung air ini, mereka tinggalnya di bersebelahan dengan Masjid Umar Ali. Karena di sana itu nanti ada juga tempat jembatannya, kita bisa ambil foto juga, dan juga ada satu bangunan tinggi ataupun menara, kita pun bisa ambil foto keliling dan juga melihat suasana sungai Brunei ya daripada menara itu ya. Mari sama-sama kita baca doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jadi mohon nanti sabar ya Bu ya, antri ya. Mungkin beratur saja, makanannya sudah tersedia, kita masuk langsung santap insyaallah. Masih ke Jakarta?
kasih waktu di sini 1 jam 15 menit ya. Jadi kita nanti sekarang waktu menunjukkan jam 4 lebih 10, jadi jam 5 lebih 15 ya, jam 5.15 atau jam 5.20 kita akan berangkat lagi menuju kawasan Jurudong ya. Jadi Bapak Ibu, mohon kerjasamanya supaya tidak ada yang tertinggal nanti ya. Bus ini akan berhenti di depan mall, nanti Bapak Ibu pastikan posisi busnya, nanti kembali lagi ke situ setelah jalan-jalan shopping. Ya, saya beritahukan untuk di kedai souvenir ya. Kalau di situ tidak bisa, hanya duit cash saja. Tapi kalau mau ATM ada tidak jauh juga dari situ, boleh ambil dua. Di dalam mall ada. Di dalam mall. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kita sekarang jam menunjukkan sudah 4.15. 4.15 kita berjumpa lagi di dalam bis nanti jam 5.20 ya, karena kita akan berusaha maghrib nanti sampai di kawasan Jurudong ya. Dan nanti insya Allah malam nanti ibu-ibu akan makan bebas di sini ya. Nanti saya kasih kebebasan, sudah berapa hari kita makan diatur. Nah, nanti malam kita makan bebas ya, sesuai selera masing-masing insya Allah ya. Kita akan makan malam nanti terakhir di pasar malam ya, pasar malam Gadong insya Allah. Nah, inilah kawasan mall ya. Hotel Empire and Country Club ini sebetulnya memiliki lebih 400 kamar ya, didiami oleh para tetamu yang berkeinginan atau berkepingin untuk menginap di hotel ini. Ianya mula beroperasi pada tahun 2000 dan pada waktu itu adanya tamu dari Presiden Amerika. Waktu itu masih dijawat oleh Bill Clinton. Jadi dikabarkan Bill Clinton pun nginapnya di sini. Tapi yang tahun-tahun kemarin pun Bapak Presiden, Bapak SBY pun 2 kali pernah ya menginap di Hotel Empire and Country Club. Jadi di hotel ini dilengkapi dengan padang golf ya, bisa bagi warga Eropa seluruhnya yang sering berkunjung kemana-mana luar negara yang menginap di hotel bertaraf bintang 5 itu memang sering akan bermain ataupun berolahraga golf ya. Jadi di sini kamar-kamarnya itu ada tersedia mengikut ke Oke, yang mobil di kanan itu adalah anaknya Sultan ya, Duli Pangeran Muda Sahaja. Oke, jadi di sini hotel itu sebetulnya terletak bersebelahan dengan laut lepas ya, Laut Cina Selatan, berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Jadi kalau cuacanya hari petang ini lagi bagus, nampak matahari, kita bisa nengok matahari jatuh ya, langsung dari ke laut ya. Jadi untuk ambil tempat fotonya yang lebih enak, ibu harus pergi ke depan, pergi ke bawah sekali ya. Karena apa? Waktu kita udah sampai, kita udah berada di lantai 4 ya. Jadi harus ikut saya, lagi senang saya tunjuk di mana tempat yang enak untuk berfoto ya. Tapi jangan kita pergi jauh-jauh karena hotel ini besar. Kawasan ataupun keluasan hotel ini memang besar. Jadi kita cuma pergi berdekatan aja ya. Oke, jadi kita ambil masa 15 ke 20 menit. Setelah saya ambil foto-fotoan, kita langsung pulang ke bis. Itu saja ya. Jadi baik Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi, mohon kita beratur ya, sama-sama menghemat waktu masa. Kita ikut Bang Zul, kita akan langsung menuju titik atau hot spot untuk bergambar yang paling bagus ya, itu di Siring atau di pinggir pantai. Jadi mohon semua langsung ke tempat itu. Setelah dari sana nanti baru kita boleh
kembali ke bus ya. Kita sudah sampai di hotel. Ya boleh. Empire and Country Club ya. Selamat datang. Ini hotelnya murah saja ya. Paling murah semalamnya itu hanya 3 juta rupiah saja ya. Tuh rupanya sudah ramai ya, karena malam hari orang tidak kerja. Tuh sudah penuh parkirnya untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdus Somad. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah di Brunei Darussalam. Oke, kita akan berhenti dan turun. Ayo. Dan kita sudah saja ada setengah jam untuk visi soal jawab yang sudah kita terpulanglah kepada Ustaz. Dalam setengah jam ini adakah dapat mampu menjawab ada 11 soalan yang mana yang dapat kita. Jadi sebelum saya membacakan soalan-soalan yang telah pun dicatatkan kepada saya, sebelum itu saya telah digertami oleh beberapa teman yang minta ajukan soalan kepada izin dan limbah kemudiannya juga. Dan kalau kita berkumpul beramai-ramai bagi sama-sama menghadiri kuliah subuh bersama Yang Mulia Al-Fadhil Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad, penceramah undangan kita dari Republik Indonesia. Sebelum kita teruskan kuliah subuh pada hari ini, izinkan beramal kepada saya akan bacakan sedikit biodata penceramah yang kita jemput khas pada hari ini. Yang Mulia Al-Fadhil Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad dilahirkan di Selo Lama, Asahan, Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 18 Mei 1977. Kini beliau menetap di Pekanbaru Riau, Indonesia. Selain sebagai penceramah, beliau juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi Islam, mengajar bahasa Arab, tafsir dan hadis serta agama Islam. Beliau juga menjadi anggota Komisi Pengajian Keorganisasian Majelis Ulama Indonesia, yakni MUI Riau, dan Sekretaris Lembaga Fasul Masail Nadatul Ulama, yaitu MU Provinsi Riau. Kini beliau bertugas di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baru-baru ini beliau telah pun dianugerahkan gelaran Profesor Tamu, yaitu Visitor Profesor daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Baiklah, kuliah subuh kita pada hari ini segera kita mulakan. Untuk itu beramal kaulah saya serahkan kepada Yang Mulia Al-Fadhil Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad, penceramah undangan kita daripada Republik Indonesia. Majelis dengan segala hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul beramai-ramai bagi sama-sama menghadiri kuliah subuh bersama Yang Mulia Al-Fadhil Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad, penceramah undangan kita dari Republik Indonesia. Itu datang ke masjid mengaji, tapi tidak hanya mengaji di masjid, yang lain-lain yang recording hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian. Yang subuh ini Abdul Somad sampaikan hanyalah sekelumit seujung kuku. Maka dengarkan kajian-kajian tazkirah dari ulama-ulama kita, ada di Universiti Brunei Darussalam, ada di Universiti Islam Sultan Syarif Ali, ada di Kupus College University Perguruan Agama Islam Bandar Seri Begawan. Banyak ulama-ulama kita di Bandar Seri Begawan ini. Maka datang, duduk, dengar, diam.
bapak ada yang pulang besok atau ibu yang pulang besok, mungkin kalau ada pesawatnya lewat petang, insya Allah akan tengok jam 12. Oke, informasinya ya Bapak dan Ibu, counter Air Asia nanti masuk pintunya belok sebelah kanan ya. Masuk pintunya belok, counternya belok sebelah kanan. Halo. Ya. Baru sampai. Baru sampai. Tunggu di luar ya, saya bawa barang untuk teman. Jadi nanti dari kereta saya masukkan di troli, barang tersebut saya parkir gitu. Oh iya, saya tunggu di atas di pacer. Iya, di pacar di atas ya. Oke, saya tunggu di ruangan Air Asia, counter Air Asia ya. Nanti biar barangnya Wah, akhirnya foto ambil sebulan dan dibuang ya. Rame orang di sini ya, kalau bisa orang ya ini.